Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikut. Bapak Kaleb, di akhir dari ucapan bahagia Yesus dalam Matius 5 ayat 1 sampai 12, lebih tepatnya di ayat yang ke-11 dan 12, sepertinya memberikan indikasi bahwa bisa saja kita akan mendapatkan penganiayaan karena beriman kepada Yesus. Kalau memang seperti itu, seharusnya kita tidak boleh mengeluh apabila itu harus terjadi atau kita alami. Apakah benar demikian? Apakah benar pemikiran saya seperti itu, Pendeta? Dipersilakan, Pendeta. Ya. Terima kasih. Jadi kalau ditanya apakah benar demikian, maka jawabannya adalah benar demikian. Selesai sudah. Oke, lanjut pertanyaan berikutnya. Ya. Terima kasih. Jadi ada ayat-ayat Alkitab yang menolong kita untuk memahami pertanyaan ini dan apa yang Yesus katakan di dalam Matius 5 ayat yang ke-11 dan ayat 12. Dibacalah dulu ayatnya. Oke, baik. Saya bacakan ayatnya yang 11. Matius 5 ayat 11. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah karena upahmu besar di sorga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Terima kasih. Tuhan Yesus membawakan prinsip-prinsip yang sifatnya berlawanan dengan prinsip-prinsip yang ada di atas dunia ini. Masakan orang yang dianiaya, Yesus katakan berbahagia. Orang yang menderita, Yesus katakan berbahagia. Tapi Yesus katakan berbahagia oleh karena Yesus mau menyatakan kalau ini terjadi kepadamu, itu artinya betul-betul engkau telah menghidupkan imanmu. Makanya di dalam 2 Petrus pasal yang ke-2, maksud saya ulang, 1 Petrus pasal yang kedua, kita mau baca di ayat yang ke-20. Ayat yang ke-20 dan 21 1 Petrus 2 ayat yang ke-20 dan 21. Ke-20 dan 21. Ya, 20 saya bacakan. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik. Sampai situ dulu. Oke. Jadi waktu kita baca Matius 5 ayat 11-12, ada orang yang menderita oleh karena kebenaran, ada orang yang menderita adalah oleh karena Dosa. kejahatannya atau kesalahannya. Mana yang bisa dipuji? Yang menderita karena kejahatannya atau yang menderita karena kebenaran? Yang bisa dipuji adalah yang menderita karena kebenaran. Itu yang dikatakan di dalam ayat 20, tapi belum selesai dibaca ya. Ayat yang ke-20, silakan dilanjutkan. Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Ayat 21. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Ya. Tadi kalau ada yang mengikuti pendahuluan terhadap jawaban terhadap pertanyaan pertama, bahwa kita hidup ini di dalam pertentangan yang besar, the great controversy, antara Kristus dan setan. Dan antara pengikut-pengikut Kristus dan mereka yang membenci pengikut-pengikut Kristus. Jadi terjadi penganiayaan, yaitu wajar karena di dalam pertentangan yang besar ini itu terjadi. Terjadi penderitaan. Sadrak, Mesak, dan Abednego dikasih masuk ke dalam dapur api karena mereka tidak ikut menyembah patung. Daniel
dilemparkan ke dalam lubang singa karena dia tidak mau berdoa kepada raja, dia berdoa kepada Tuhan. Banyak yang terjadi. Ayub yang kita tahu itu datang dari iblis. Ya, kenapa? Kalau Ayub sudah hidup tidak benar, untuk apa iblis datang lalu minta izin sama Tuhan? Saya mau uji imannya. Bagaimana mau diuji imannya kalau dia hidup saja sudah tidak beriman? Tapi karena dia orang benar, takut akan Allah, menjauhi kejahatan, kata Ayub 1, maka itu menjadi sasaran dari iblis. Kenapa? Karena dia tidak mau supaya orang itu mengikuti Tuhan. Dari awal di sorga pun Lucifer telah mempengaruhi malaikat-malaikat suci untuk mengikuti dia, dan sepertiga malaikat sorga, demikian kata Alkitab, mengikuti Lucifer. Karena ada pertentangan antara yang baik dan yang jahat. Jadi betul apa yang disampaikan oleh Bapak Caleb tadi. Terima kasih.